Pada chapter sebelumnya, Lingxi yang seorang peramal, dirinya dapat meramal dengan cara melihat pergerakan bintang, akhirnya resmi menjadi wanita pengikut Jiang Han. Dirinya dan Jiang Han memata-matai sekelompok orang yang dianggapnya dapat menguntungkan Jiang Han ke depannya. Akan tetapi, Jiang Han dan Lingxi yang sedang bersembunyi dapat diketahui oleh salah satu wanita dari kelompok tersebut. Wanita tersebut adalah seorang master jiwa tingkat 5. Seseorang diutus untuk membereskan Jiang Han dan Lingxi. Dengan sebuah rencana dari Jiang Han serta sebuah teknik ilusi yang diajarkan Jiang Han kepada Lingxi, akhirnya orang yang mengincar mereka dapat dengan mudah dihabisi. Seorang anak yang tersisa dari keluarga Leng mengatakan pada pelayannya untuk tidak lagi berpura-pura pingsan, dikarenakan sekelompok orang yang bermaksud mendapatkan teratai salju suci sebelumnya sudah pergi meninggalkan kediaman keluarga Leng. Setelah kejadian tersebut, Jiang Han bertamu ke kediaman keluarga Leng bersama Lingxi. Saat itu Jiang Han terang-terangan mengatakan jika dirinya meminta atau membutuhkan teratai salju suci untuk menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Di luar dugaan, pelayan tua dari keluarga Leng malah menyambut Jiang Han serta mengizinkannya masuk ke dalam kediaman keluarga Leng. Di sisi lain, Yu Chan yang menaruh hati pada putri pertama keluarga Yun sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan teratai salju suci serta mengambil kepala Jiang Han yang bernilai 3 juta koin emas. Mereka juga mengetahui jika yang memata-matai kelompoknya dan membunuh salah seorang kelompoknya adalah Jiang Han. Terlepas dari Jiang Han yang kepalanya bernilai tinggi, wanita ini tetap akan membuat perhitungan terhadap Jiang Han yang sudah berani menyentuh keluarga Yun miliknya. Oke, teman-teman sekalian. Sebelum melanjutkan ceritanya, seperti biasa, silakan subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Dan untuk kalian yang ingin traktiran kopi, admin sudah sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih. Semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Chapter kali ini dimulai dari kediaman keluarga Leng. Pelayan tua menjamu Jiang Han dan Lingxi dengan baik. Dia menyiapkan sebuah hidangan dan duduk bersama-sama untuk menikmati hidangan tersebut. Si bocil menggerutu karena pelayan tua memberikan anggur miliknya. Diketahui, anggur tersebut terbuat dari biji teratai salju suci. Anggur yang sungguh sangat bagus. Hanya dengan biji teratai salju suci yang terkandung di dalamnya, cedera yang diderita jiwa milikku sudah pulih lebih dari setengahnya. Kakek tua menceritakan pada si bocil mengenai keadaan kolam kuno yang sudah mulai mengering. Hal itu mengakibatkan teratai salju suci tidak dapat tumbuh beberapa tahun terakhir. Kemudian si kakek mengungkapkan alasannya kenapa dirinya menjamu Jiang Han dengan sangat baik. Hal itu dikarenakan kakek tua ingin menitipkan si bocil yang merupakan tuannya dan orang terakhir yang tersisa di keluarga Leng kepada Jiang Han. Diketahui jika si bocil bernama Xiao Han. Kedepannya admin akan memanggilnya dengan nama Xiao. Xiao menjadi marah mengetahui kakek tua yang menyerahkan dirinya kepada Jiang Han yang merupakan orang luar. Sedikit perdebatan pun terjadi. Dikarenakan Lingxi tidak dapat menerima perkataan Xiao yang menurutnya telah menyinggung tuanya, yaitu Jiang Han. Akibat perdebatan kecil tersebut, Xiao marah. Dia pergi dari tempat perjamuan. Dasar orang tua. Jika kau ingin pergi meninggalkanku, maka pergilah sendiri dan tinggalkan aku seorang diri. Si kakek pun meminta maaf karena kelakuan Xiao sebelumnya kepada Jiang Han. Lalu Jiang Han bertanya, maaf senior,
Kau baru saja mengatakan agar Xiao mengikutiku. Sejujurnya, aku telah membunuh putra kaisar kota Tianfeng. Jadi, perjalanan kami tidak akan aman ke depannya. Lalu si kakek menimpali. Orang tua ini jarang sekali salah melihat dalam hidupnya. Jiwa kuno, darah naga kuno, pedang bawaan, dan kultivasi ganda yang merupakan jiwa bela diri langka yang ada di dunia. Jiang Han langsung berkeringat dingin mendengar apa yang dikatakan si kakek. Memanglah beberapa kekuatan yang ada di dalam diri Jiang Han. Jiang Han dengan berat hati menolak permintaan si kakek. Namun dengan cepat si kakek mengeluarkan sebuah benda dari dalam bajunya. Saudara kecilku, tolong pikirkanlah baik-baik. Jika kau setuju, ini akan menjadi milikmu. Dijelaskan jika batu tersebut adalah Blackstone Gold. Batu itu juga merupakan 3 batu mineral terbaik di dunia, dan potongan kecilnya saja bernilai puluhan juta koin emas. Kemudian mata Jiang Han langsung bersinar mendengar harga dan kualitas dari batu tersebut. Dan juga si kakek menceritakan tentang teratai salju suci kepada Jiang Han. Beberapa saat kemudian, Lingxi mengantar Jiang Han ke kamar yang telah disiapkan si kakek sebelumnya. Jiang Han berkata dalam hati, tanpa diduga, kolam kuno milik keluarga Leng berasal dari gunung salju Linglong, sebuah kekuatan yang sama seperti yang dimiliki istrinya. Berpikir jika itu sangat berharga, Jiang Han memikirkan langkah selanjutnya, di mana dari pihak keluarga Yun tidak akan berdiam diri dan pasti akan membawa banyak orang untuk membuat masalah. Ditambah wanita sebelumnya juga seorang master jiwa seperti Jiang Han. Bedanya wanita tersebut berada satu tingkat di atas Jiang Han. Lalu pada saat Jiang Han menutup pintu kamarnya, kekuatan jiwa? Bukannya aku baru saja memikirkannya ya? Wanita dari keluarga Yun ternyata sudah berada di dalam kamar milik Jiang Han. Dia sudah bersiap dengan jurusnya untuk menyerang Jiang Han. Kedatangannya dikarenakan Jiang Han yang sudah berani melawan keluarga Yun dan membunuh salah satu orang dari keluarga Yun. Kemudian Jiang Han berkata, maaf karena sudah membuat gadis sepertimu menungguku begitu lama di sini. Tapi tolong jangan marah-marah. Hei, ternyata mulutmu manis juga. Keluarga Yunku pasti akan mendapatkan bunga teratai salju suci, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau campur tangani. Setelah mengatakan hal itu, dengan sedikit gerakan tangan, pedang yang berada di sekitar si gadis melesat ke arah Jiang Han. Tetapi Jiang Han juga mengeluarkan kekuatannya dan membentuk sebuah barrier yang menyelimuti semua tubuhnya. Perlu kau ketahui, aku adalah penjaga resmi dari kolam kuno milik keluarga Leng, dan aku tidak akan membiarkan bunga teratai salju suci jatuh pada keluarga Yun milikmu. Ekspresi terkejut terlihat pada si gadis. Pasalnya, Jiang Han yang tingkat kekuatan master jiwanya berada di bawah milik si gadis tanpa diduga dapat menahan serangan darinya. Lalu Jiang Han berkata, "Kenapa dengan ekspresimu? Apakah kau tahu resonansi dan puncak?" Setelah mengatakan hal itu, Jiang Han melepaskan sebuah serangan pada si gadis. Serangan tersebut juga sekaligus menghancurkan serangan sebelumnya. Dengan sangat cepat, Jiang Han bergerak dan melesat ke arah bagian belakang si gadis. Serangan Jiang Han sebelumnya ternyata tidak sampai melukai si gadis. Namun, serangan tersebut membuat tangan dan kaki si gadis tidak mampu untuk digerakkan. Akan kuberitahu kau sesuatu. Semakin banyak kekuatan jiwa, maka akan semakin kuat. Dan kekuatan kontrol seperti milikmu
tidak layak untuk dipamerkan di hadapanku. Karena kau masih seorang gadis dan kau sudah repot-repot datang ke kamar lelaki sepertiku tengah malam begini, maka selamat datang dan selamat menikmatinya. Jiang Han kemudian sedikit menyentuh kepala si gadis, dan itu membuat si gadis pingsan tidak sadarkan diri. Akan tetapi sebelum tubuhnya jatuh ke lantai, dengan cepat Jiang Han langsung menangkapnya. Sebuah pemandangan bagus pun diperlihatkan. Prinsip melapiskan kekuatan jiwa yang bernama Zhonggui Yuan Dao diterapkan pada kekuatan roh. Dengan kontrol yang tepat, gelombang kekuatan roh dibuat, kemudian puncak gelombangnya ditumpahkan. Kau bisa mencapai efek yang berlipat ganda, dan inilah kekuatan pengetahuan. Meski tidak banyak kekuatan jiwa yang kumiliki sekarang, akan tetapi setelah diriku melewati 100 tahun penyiksaan, kontrol halusku atas kekuatan jiwa jauh tidak ada bandingannya denganmu. Aku akan menerima hadiah seperti ini dengan baik, ujar Jiang Han sembari tertawa jahat. Di jari telunjuk milik Jiang Han terlihat sebuah darah. Akan tetapi tidak dijelaskan darah tersebut milik Jiang Han atau si gadis. Dan parahnya itu ada di jari telunjuk Jiang Han. Kampret memang ini komik. Sebuah gerakan Jiang Han lakukan. Itu adalah sebuah kutukan yang dibuat oleh Jiang Han. Tapi lebih seperti kontrak sih. Cerita berganti di keesokan harinya. Ini di mana? Kenapa badanku begitu sakit? Dan lelah apa yang menyebabkan semua ini? Si gadis mulai sadar dan mencoba mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Apakah ini darah? Teriak si gadis melihat sebuah bercak darah. Nah lo panik gak tuh? Dan setelah admin membacanya, admin masih belum tahu. Dan admin juga belum menemukan penjelasan kepemilikan darah tersebut. Kan bangke ini autornya. Apakah kau sudah terbangun? Aku kelelahan setelah kejadian semalam. Itu jelas adalah pengalaman pertamaku. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Jiang Han yang juga berada di sana. Apakah kau yang melakukan semua ini? Teriak si gadis. Tentu saja. Kecuali diriku, lalu siapa lagi orang yang berada di sini? Apakah aku sudah ternodai oleh lelaki penjahat sepertinya? Beraninya kau melakukan hal seperti ini padaku? Apa kau tidak takut jika keluarga Yun akan memintamu untuk membayar atas kejadian ini? Tanya si gadis. Ketika kau muncul tengah malam sendirian di kamarku, seharusnya kau sudah memperhitungkan kemungkinan dan akibatnya. Cukup, kau orang mesum. Dengan cepat si gadis melesat untuk menyerang Jiang Han. Akan tetapi si gadis terhenti. Kenapa tanganku tidak bisa aku kendalikan? Berhentilah melakukan hal bodoh dan sia-sia. Kau sudah menjadi milikku sekarang. Berlutut. Ucapan Jiang Han benar-benar terjadi dan dilakukan oleh tubuh milik si gadis. Meski pikiran si gadis menolak akan hal itu, tetapi tubuhnya ternyata merespon perintah dari Jiang Han. Apa yang kau lakukan kepada tubuhku? Aku baru saja menanamkan kutukan jiwaku di dalam jiwa milikmu. Dengan kesal, si gadis menepis tangan Jiang Han. Menurutmu, berapa lama lagi kau bisa bermain hal seperti ini? Tahukah kau jika kepala milikmu bernilai 3 juta keping emas? Kau akan segera mati setelah ini. Jadi hal itu ya. Terima kasih atas informasinya. Tapi apakah kau berpikir kau bisa hidup jika diriku mati?
Jiang Han pun bersiap dengan sebuah pisau di tangannya. "Hei, hei, tunggu. Apa yang coba kau lakukan?" tanya si gadis. Lalu tiba-tiba tangan milik si gadis terluka dan mengeluarkan darah. Dirinya terkejut sekaligus kesakitan setelahnya. Hal itu bersamaan dengan Jiang Han yang juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Jadi bagaimana rasanya? Dengan kutukan yang ada dalam dirimu, apa yang kurasakan bisa disampaikan langsung padamu. Demikian pula jika aku mati. Kutukan itu akan membawamu ke dalam kematian bersamaku. Mendengar dan mengetahui dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan terikat sepenuhnya pada Jiang Han, si gadis terlihat pasrah. Dia menyesali tindakannya semalam yang menurutnya terlalu gegabah dan cenderung meremehkan Jiang Han. "Oke, jika kau ingin mencoba, kau masih punya pilihan lain," ujar Jiang Han sembari melempar sehelai kain. "Bergabunglah denganku dan ikutlah bersamaku." Dengan ini bertambah lagi koleksi milik Jiang Han. Kemudian cerita berganti di tempat si gadis sebelumnya saat bersama kelompoknya. Terlihat Yu Chan yang sedang mondar-mandir menunggu seseorang. "Aku telah menunggumu sepanjang malam. Apakah Jiang Han membuatmu kesulitan? Apakah kau terluka?" "Hei, Yunsi, aku sangat mengkhawatirkan dirimu." Ternyata orang yang ditunggu Yu Chan adalah si gadis yang namanya akan admin panggil dengan nama Yunsi untuk kedepannya. Dengan ekspresi suram, Yunsi mengatakan jika masalahnya tidak ada hubungannya dengan Yu Chan. Dia berlalu meninggalkan Yu Chan. "Hei Yu Chan, mintalah seseorang untuk membawakanku air. Aku ingin mandi besar untuk sekarang." Canda teman. Mandi aja ya, nggak ada mandi besar ini. Yunsi segera menutup pintu kamarnya dengan keras. "Apa yang kau katakan tidak ada hubungannya denganku, kau bilang? Aku telah melakukan banyak hal untukmu. Dan kenapa kau bahkan tidak bisa melihat ketulusanku? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu semalam?" Kemudian ayah Yu Chan menghampiri dirinya. Diketahui ayahnya bernama Yukipin Wuxiang. Dia adalah penguasa kota Tianyuan. Meski ayahnya mencoba memberikan saran, akan tetapi Yu Chan mengatakan akan menjatuhkan Yunsi untuk menghilangkan rasa malunya. "Aku akan menghilangkan semua rintangan yang ada di hadapanku dan mengganggu jalanku." Melihat keteguhan hati putranya, lalu ayahnya berjanji pada Yu Chan bahwa dirinya akan membantu Yu Chan. Jiang Han hanyalah seorang menantu yang biasa-biasa saja. Hal apa yang bisa dibandingkan dengan diriku? Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Dan sekarang aku sudah tidak bisa memperbaikinya lagi. Apakah aku harus memohon belas kasihnya? Terdengar suara batuk seseorang. "Siapa itu? Cepat keluar!" teriak Yunsi sambil menutupi harta karunnya. Tes. "Ini aku Jiang Han. Aku di sini untuk memberitahumu. Selama aku berada dalam jarak 100 mil, aku bisa mengkomunikasikan kelima indramu melalui kutukan jiwa terlarang. Dan hal itu akan langsung terhubung denganmu, seperti transmisi suara ini. Dikatakan hanya dengan berbicara di dalam hati, mereka berdua langsung bisa terkoneksi. Jadi, kenapa kau harus mandi segera setelah kau kembali? Dan kulitmu ternyata cukuplah halus." Pipi Yunsi langsung memerah mendengar apa yang dikatakan Jiang Han. Dia segera mengambil sehelai kain untuk menutupi tubuhnya.
Akibat teriakan Yunsi sebelumnya, Yuchan memanggilnya dari luar untuk menanyakan keadaan Yunsi. Jiang Han berkata, "Kau harus berhati-hati dengan tuan muda dari kota Tianwu itu. Apakah ada pria yang lebih berbahaya darimu di dunia ini?" tegas Yunsi. Next, kedepannya akan selalu ada transmisi suara Jiang Han. Jadi mohon maaf jika agak sedikit belibet. Segera setelahnya, Yunsi yang sudah mengenakan pakaian miliknya lalu membukakan pintu untuk Yuchan. "Apa keperluanmu hingga kau datang ke sini?" "Aku memiliki Duan Shihong berusia 1000 tahun dan dupa Bayan yang berusia 700 tahun. Aku pikir kau pasti membutuhkannya." Yunsi langsung tertegun melihat apa yang dibawa oleh Yuchan, dikarenakan harga dari masing-masing bahan tersebut bernilai sangat tinggi dan juga sangat sulit untuk dilestarikan. Hal itu juga dapat membuat kultivasi Yunsi naik 2 tingkat. Lalu Jiang Han menyelah, "Tetapi jika kau mengkonsumsinya, pada saat yang sama kau akan menjadi wanita yang cabul alias terangsang ketika melihat seorang pria di depanmu. Dia ingin mengambil keuntungan itu dengan membuat drama seperti ini." Lalu Jiang Han melanjutkan, "Dan mungkin kau harus melihat cermin Suan Tian yang dibawa olehnya untuk merekam semua yang kau lakukan. Jika kau masih belum percaya, gunakan kekuatan jiwamu untuk menyelidikinya." Sedikit penjelasan mengenai cermin Suan Tian. Itu adalah sebuah artefak atau benda yang fungsinya sama seperti kamera di zaman ini. Di sisi Yuchan, dia terus mengatakan agar Yunsi menerima pemberian darinya. Yunsi mencoba menerimanya dan mengatakan akan memakainya nanti, lalu menyuruh Yuchan untuk pergi dari kamarnya. Akan tetapi seperti sales marketing, Yuchan terus memaksa Yunsi agar Yunsi langsung mengkonsumsinya pada saat itu juga. Yunsi bergumam dalam hati, kenapa dia sangat begitu bersemangat dan berapi-api. Apakah benar yang dikatakan oleh Jiang Han sebelumnya? Sedangkan hal yang ada dalam pikiran Yuchan adalah efek setelah Yunsi mengkonsumsi kedua bahan ramuan tersebut. Beberapa detik kemudian, Yunsi langsung menyerang Yuchan, dan pada saat Yuchan menghindari serangan dari Yunsi, tanpa disengaja semua cermin perekamnya terjatuh. Ada lebih dari 2 cermin perekam yang Yuchan siapkan sebelumnya. "Kau berpikir aku tidak mengetahui apa yang terjadi jika aku mengkonsumsinya pada saat yang bersamaan?" Sembari terus menghindar, Yuchan tetap beralasan jika dirinya tidak mengetahui apa efeknya. Dia mengatakan jika pemberiannya sangat tulus karena kedua barang tersebut begitu berharga. Pada saat Yuchan hampir terkena serangan dari Yunsi, ayahnya tiba-tiba datang untuk membantunya. Pengawal atau orang dari keluarga Yun juga datang ke tempat tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa mungkin terjadi kesalahpahaman sebelumnya antara putranya dan Yunsi. Terlihat Yunsi dan pengawalnya terkejut setelah mengetahui jika ayah Yuchan ternyata selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dia ternyata sudah berada di ranah Wuhou tahap ke-7. "Apakah kalian berdua telah bekerja sama untuk melawanku? Dan putramu telah mencoba membujukku untuk menggunakan bahan ekstrasi dengan membawa cermin perekam." Mengetahui ada ayahnya, Yuchan kembali berlaga. "Nona Yun, kau bilang semalam akan membunuh Jiang Han. Tetapi kenapa kau kembali tadi pagi dan bukan semalam? Apa kalian telah berkencan semalaman?" Yunsi yang marah berteriak agar Yuchan menarik lagi kata-katanya. Di sini pengawal Yunsi berbisik,
Dia mengatakan agar Yunsi tidak terprovokasi dengan Yuchan yang kultivasinya lemah. Dia juga menyarankan agar Yunsi tetap tenang hingga mendapatkan bunga teratai salju suci. Dikarenakan di pihaknya sekarang sangat membutuhkan bantuan dari Yuchan dan ayahnya. Lalu transmisi suara terdengar. Alasan yang sangat bagus. Apakah kau sudah mengerti dengan posisi keadaanmu sekarang? Bahkan anggota keluargamu juga memihak mereka dan meninggalkanmu. Faktanya memang benar yang dikatakan oleh Jiang Han dan membuat Yunsi menjadi sangat marah. Namun amarahnya tiba-tiba mereda. Dia mengatakan jika semalam dirinya menyelinap dan menemukan bahwa Jiang Han disukai oleh kakek tua dari keluarga Leng. Jadi dirinya memutuskan merubah strategi untuk menemukan atau mendapatkan teratai salju suci. Kemudian cerita berganti. Malam ini adalah malam bulan purnama, bukan? Menurut yang dikatakan si kakek, pintu ke kolam kuno akan terbuka hari ini, ujar Jiang Han menjelaskan kepada Lingxi. Namun tiba-tiba Xiao berteriak dan menendang pintu. Xiao mendengarkan perkataan Jiang Han yang ternyata mengetahui informasi rahasia dari keluarga Leng.